Teknik Dr. Tampu Bolot, kemudian kepada moderator Komisi 4 Logistik, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan terakhir yang diberikan kepada saya untuk mengambil alih komando sebagai moderator dari Komisi 4 Logistik. Yang terhormat narasumber, perwira penanggap, perwira penuntut, karena waktu telah menunjukkan pukul sore 00 dan hari ini adalah hari Kamis menjelang malam Jumat, sehingga kami memberikan satu pantun, yaitu ikan cepat ikan bagus, lebih cepat lebih bagus, sempat gak sempat, mohon saran dan kritik, namun mohon yang bagus-bagus. Pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami Kapten Laut Teknik Efren Nur Hadi sebagai moderator dari Komisi 4 Logistik. Sebelah kiri saya adalah Bapak Ketua Kapten Laut Teknik sebagai pemapat, dan sebelah kanan saya adalah Motoris, yaitu Kapten Laut Ahmad Septian. Kami dari Komisi 4 Logistik akan memaparkan seminar yang berjudul. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati narasumber, penilai, perwira penuntut, serta penanggap, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, terutama kepada kami Komisi 4 Logistik, untuk ambil bagian dalam seminar Kamelan dan Logistik Pasis di Kelapa 28 tahun 2019. Sebelum mengawali paparan kami, ada sedikit quotes yang nice. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Jadi inilah dream kami, yaitu optimalisasi dukungan logistik BMP Lantamal 13 Tarakan guna mendukung operasi keamanan laut di wilayah Laut Sulawesi dalam rangka melaksanakan tugas TNI Angkatan Laut. Inilah judul yang kami angkat. Kiranya ini menjadi gambaran bagi kita semua, dan tentunya kami mengundang saran dan masukan untuk karya yang lebih baik. Adapun secara umum, secara kita ketahui bersama, Laut Sulawesi memiliki luas yang cukup besar, sehingga membutuhkan kehadiran unsur-unsur dan terlebih lagi tingkat kerawanan yang tinggi. Ini sudah kita ketahui bersama, dan tentunya untuk mendukung bagaimana peran alutsista tersebut, yaitu KRI, maka dibutuhkan fungsi pangkalan yang baik. Dalam hal ini ada dua pangkalan utama di sana dan beberapa pangkalan di bawahnya. Nah, kenapa kami memilih Lantamal 13? Tentu saja peserta sekalian berpikir, kenapa enggak Manado? Ada alasan tersendiri bagi kami, karena yang pertama, Lantamal 13 Tarakan adalah pengembangan dari Lanang sebelumnya, sehingga saat ini dilaksanakan proses pengembangan dan pembangunan. Dan kemudian dari posisi yang strategis, kalau kita bicara secara strategis pun sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai pangkalan aju, sehingga kami menitik perhatian kepada Lantamal 13. Adapun maksud dan tujuan daripada pembahasan ini supaya memberi masukan bagi kita semua. Mohon maaf. Sebagai bahan dan pembahasan lebih lanjut, oleh kualitasnya, adakan pelatihan dan sosialisasi. Dan yang hubungannya dengan stakeholder, adakan kerjasama sosialisasi
karena kita terlibat dengan mereka dalam hal pendistribusian, karena dari Pertamina mendistribusikan kepada tangki timbun tadi. Untuk strategi 2, meningkatkan isi MBO sendiri dengan Pertamina. Mungkin lebih ditegaskan lagi isi mengenai prioritas dan terutama kuota. Tentu saja dengan adanya tangki timbun perlu kuota yang lebih. Strategi 3, masalah sinergitas dalam operasi. Jadi diupayakan koordinasi di level komando atas tentang pelibatan unsur-unsur yang operasi, terutama KRI yang menggunakan SD dan B20. Kemudian koordinasi Lantamal sendiri dengan KRI yang melaksanakan operasi, dalam artian bagaimana pola dia operasi, bagaimana kebutuhan dia nanti, sehingga sudah bisa dihitung dan kita bisa mempersiapkan logistik yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, koordinasi dengan Lantamal, antara Lantamal 13 dengan PT Pertamina sendiri, sehingga perencanaan mereka pun bisa sejalan dengan rencana operasi yang kita gelar terkait dengan kebutuhan. Akhirnya komisi kami dapat menarik kesimpulan yang pertama, Lantamal 13 tidak dapat mendukung SD dan pelayanan pun belum maksimal dan masih mandiri, masih bergantung kepada rekanan. Kemudian yang kedua, MOU TNI AL dan PT Pertamina terbatas dalam administrasi seperti kita sebutkan tadi. Dan terakhir, kendala dukungan logistik BMP menyebabkan operasi belum optimal. Apa saran yang bisa kami sampaikan? Saran kepada pimpinan, mohon dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas tangki timbun dan menjadi salah satu yang prioritas. Yang kedua, peningkatan dan pembaharuan MOU dengan PT Pertamina. Dan terakhir, sinergitas konsep gelar operasi. Demikian yang dapat kami paparkan. Learn from yesterday, life for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Kami sangat terbuka dengan pertanyaan, dengan saran dan masukan di mana tujuannya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Komisi 2 Operasi, dalam hal ini kami sifatnya bertanya dan sharing kepada Komisi 4 Logistik dan kepada Pak Pantun mengenai tangki timbun yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah tadi dijelaskan oleh Pantun Komisi 3 Lok bahwa tangki timbun ini sifatnya adalah sementara. Yang kedua, pihak Lantamal tidak berhak untuk mengajukan PUT dalam hal ini, karena kami di level KRI. Sepengetahuan kami, kita PUT ke Lantamal bisa dilaksanakan sebelum kapal sandar. Apakah teknis pelaksanaan tangki timbun ini hanya untuk sementara waktu untuk memenuhi HSD ataupun B20 dari KRI yang akan sandar dalam hal ini untuk optimalisasi pengisian bahan bakar, atau sebagai tangki timbun yang sifatnya cadangan yang sewaktu-waktu bisa dipakai. Terus yang kedua, berdasarkan kondisi saat ini yang di barat, yaitu tangki timbun yang ada di Pasar Kantigi, dalam hal ini kami melihat malah penggunaannya sudah tidak digunakan lagi. Pengisian kapal-kapal di Armada Barat sekarang banyak menggunakan SPUB, sepengetahuan kami. Ini sifatnya sharing, mohon mungkin ada pencerahan dari Pak Tun ataupun pengarah. Terima kasih. Pertanyaan mengenai penggunaan, intinya penggunaan tangki timbun ini apakah hanya sewaktu-waktu atau sebagai cadangan atau penitipan dari kami akan mencoba sebagai moderator, namun bisa mencoba menjawab. Tujuan pembuatan tangki timbun yang kami laksanakan yaitu sesuai dengan gelar operasi yang akan dilaksanakan di Laut Sulawesi, khususnya di daerah yang berdekatan dengan Lantamal 13 Tarakan. Dalam hal ini kita ketahui ada operasi Ambalat, bisa juga operasi Kamla yang dilaksanakan oleh Gus Kamla seperti
hiu atau operasi lainnya. Kalau dalam hal ini operasi ambalat, berarti kita sudah bisa menghitung unsur yang di melaksanakan operasi di sana, waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi di sana. Jadi setiap satu kali gelar operasi ada yang 1,5 bulan dan ada yang langsung 3 bulan. Nah di situ karena dengan ada kesempatan TNI Angkatan Laut yang sudah diberikan dukungan logistik khususnya BNP berupa langsung dari Menteri Keuangan kepada Angkatan Laut, sehingga kita juga bisa mendukung kebutuhan logistik unsur-unsur yang beroperasi di sana. Jadi penggunaan tangki timbun ini selain sebagai cadangan juga bisa digunakan sewaktu-waktu. Jadi kita sudah tidak bertergantungan kepada Pertamina. Memang secara penerapan di Angkatan Laut belum ada untuk perintah melaksanakan penggunaan tangki timbun. Namun tidak juga ada larangan untuk penggunaan tangki timbun. Tapi setahu saya dasar dalam 10 kelas bekal logistik TNI AL, di situ dijelaskan bahwa kelas 1 sampai kelas 10 wajib dikelola atau disimpan oleh TNI AL sendiri. Dalam hal ini salah satunya di dalamnya ada bekal kelas 5 adalah BMP. Jadi sangat tidak ada kesalahannya apabila kita menggunakan tangki timbun sebagai cadangan logistik yang kita miliki. Dan apalagi pangkalan 13 Tarakan ini, Lantamal 13 Tarakan ini merupakan salah satu titik aju apabila kita melaksanakan operasi baik OMSNP atau OMP. Jadi terima kasih, mungkin itu yang bisa kami berikan. Menanyakan, kami lihat dari judulnya optimalisasi dukungan logistik BNP. Setahu kami itu BNP adalah bahan minyak dan pelumas. Mohon dijelaskan untuk optimalisasi dari minyak pelumas tersebut. Terima kasih. Logistik BNP berupa HSD dan B20. Mohon maaf kami tidak menjelaskan tentang minyak pelumas. Demikian, terima kasih. Terima kasih waktunya. Apa yang ditanya oleh Kapten Bapak tadi dan yang ditanya oleh Bapak tadi di sini, ada yang dia itu betul. Ini kan konsep. Saya selalu sudah lama dia. Konsep ini sebenarnya bukan konsep baru, konsep lama. Para senior, para pemimpin masa lalu sudah mikirkan ini. Tapi arah ke sini mudah-mudahan bisa dilaksanakan ke depan nanti. Tangki timbun ini bagus di mana-mana dan masuk dalam prinsip kalau 1-10 tadi. Masalahnya adalah saat ini belum bisa dilaksanakan. Ya, yang dilaksanakan adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Saat ini BBM kita ini kurang. Kalau bangun-bangun tangki timbun mau disiapa kan gitu. Ya, tapi konsep ini bisa dilaksanakan ke depan dengan lebih detail lagi seperti itu. Sebagaimana gudang-gudang di Dobos, di BK kan menimbun juga. Jadi prinsip untuk logistik bisa dilaksanakan. Ya, walaupun nanti kapan kita tidak tahu. Mari kita berdoa supaya negara ini lebih maju, lebih kaya, lebih punya gitu ya, semua membangun itu semua. Itu dari saya. Tidak ada pertanyaan, boleh tulis saja konsep ini ditulis. Hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini lebih detail gitu aja. Pesan sosialnya luar biasa. Ingatkan sama kemudian di samping saya, ruang lingkupnya nggak ada tulisannya B20, tapi dia berani ngomong harus seperti itu. Walaupun nggak ada di tulisannya. Iya, benahi nanti itu. Ya. Para peserta seminar yang saya hormati,
Ambalat bahasanya Malaysia, perairan Karang Menara bahasa kita. Kalau kita mengatakan selalu ambalat, dan ambalat, menjustifikasi itu adalah wilayah Malaysia. Mulai sekarang cari referensi. Kalau memang ada yang ambigu dasar yang lain, ambalat, forget. Jelas? Jelas. Baik, masih. Pinlo. Asas pembinaan logistik adalah salah satunya efisiensi. Tidak dikumpulkan, disaring lagi, dijual menjadi mark ban dan lain-lain. Namun kalau mesran itu dikontrol distribusinya. Mulai sekarang jangan menjadi bangsa yang sakit, perwira yang sakit, gunakan produk dalam negeri lebih aman dan lebih kualitas. Silakan. Makasih. Selesai. Terima kasih dari narasumber. Angkatan Laut mengajukan 3,6 triliun, sedangkan pagu dari Mabes TNI adalah sekitar 700 miliar. Sementara di 2019 Angkatan Laut mengajukan anggaran untuk BNP sekitar tetap 3,6 triliun langsung kepada Menteri Keuangan. Jadi sudah tidak melalui Mabes TNI, dan Menteri Keuangan langsung memberikan anggaran kepada Mabesal 2,06 triliun. Jadi sangat signifikan, sekitar 300% mungkin dari 2018, sehingga peluang untuk membuat tangki timbun ini sangat besar. Kendala anggaran yang kami angkat pada permasalahan kami bukan anggaran untuk mengadakan bahan bakar mungkin, tapi pengadaan atau pembangunan tangki timbun itu sendiri mungkin, yang sampai saat ini kami lihat masih belum bisa didukung karena ada pengembangan armada ketiga mungkin. Itu. Terus fungsi dari tangki timbun sendiri ini sangat bagus mungkin. Jadi pencegahan terhadap penyalahgunaan bahan bakar ini sudah lebih minim dan mudah dikontrol, karena apalagi tangki timbun ini berada di depan Mako Lantamal ini. Jadi kalau seandainya ke depan terjadi penyalahgunaan bahan bakar, jadi yang dipanggil bukan KKM lagi mungkin, tapi dan Lantamal sama Asita serta Asita. Itu benar. Jadi kami sangat berharap agar ini terlaksana. Bukan cuma itu, bukan mencegah penyalahgunaan BBM, tapi kita seharusnya sudah mempunyai kekuatan penyimpanan bahan bakar yang harus sudah lebih. Seperti Singapura, dia Angkatan Laut sendiri sudah menyimpan atau menimbun bahan bakar untuk Angkatan Lautnya sendiri itu 10 tahun ke depan. Kita ya perencanaan yang kami buat minimal 3 bulan ke depan, jadi kita bisa melihat. Mudah-mudahan bisa atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan sore hari ini akan kami sampaikan sebagai notulis, akan kami sampaikan rangkuman dari hasil pemikiran kelompok Komisi 4 Logistik, di mana pada sore hari ini dibagi dalam 3 tahap, yaitu sesi pemaparan yang dibawakan dengan sangat baik oleh Kapten Laut TNI Pondok Labu Bolon, kemudian sesi tanya jawab dari seluruh sekalian, dan juga yang terakhir adalah sesi tanggapan dari penanggap, patun maupun dari narasumber. Kesimpulan terresum pertama dari pemaparan Kapten Laut TNI Pondok Labu Bolon adalah: pertama, Kapal 13 Tarakan belum mampu melaksanakan dukungan secara maksimal. Oleh karena itu, diupayakan pengajuan konsep pembangunan tangki timbun kepada satuan atas serta personel pengawalnya, dalam hal ini sumber daya manusia yang profesional, untuk mendukung organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kerjasama dengan stakeholder, dalam hal ini Pertamina Persero, sehingga dapat mendukung fungsi tangki timbun itu sendiri dalam mewujudkan terlaksananya fungsi pangkalan, dalam ini Lantamal 13 Tarakan. Dan 3, dengan optimalnya dukungan logistik BNP dari Lantamal 13 Tarakan, diharapkan mampu mendukung pelaksanaan operasi unsur-unsur KRI di Laut Sulawesi.
Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan dari Kapten Laut Hermes. Ada dua pertanyaan, yaitu pertama, bahwa tangki timbun sifatnya sementara. Apakah pelaksanaan pembuatan tangki timbun sendiri untuk sementara waktu atau sebagai cadangan yang sewaktu-waktu bisa dipakai? Kemudian yang kedua, mengingat tanggapan dari pemapar, mengingat tangki timbun yang dimentigi sudah tidak digunakan lagi. Dalam hal ini pertanyaan dari Kapten Laut Hermes sudah dijawab dengan baik oleh perwakilan dari Komisi 4, dalam hal ini moderator. Kemudian pertanyaan kedua dari Kapten Laut Teknik Selamat Trianto, dari judul BMP, dari judul sendiri adalah optimalisasi dukungan logistik BMP Lantamal 13 Tarakan, di mana BMP sendiri memiliki arti yaitu bahan minyak dan pelumas. Mohon dijelaskan mengenai dukungan pelumas juga. Dalam hal ini juga sudah dijawab dengan baik oleh pemapar. Kemudian pada sesi resume dari sesi ketiga, yaitu tanggapan, saran atau mungkin pertanyaan dari penanggap dan narasumber. Yang pertama adalah dari penanggap, dari Patun yang mewakili penanggap. Pertama, konsep tangki timbun itu sendiri adalah konsep yang sudah lama, artinya konsep ini sudah ada. Harapannya semoga kedepannya dapat dilaksanakan. Akan tetapi untuk kondisi saat ini belum bisa terlaksanakan dikarenakan terbatas pada kondisi, yaitu bahan bakar minyak yang ada di negeri ini sangat kurang. Maka pengisian tangki timbun belum dapat terlaksanakan atau penggunaan tangki timbun belum dapat optimal dilaksanakan. Kemudian yang kedua, penanggap, dari penanggap kedua, pertama ada beberapa yang disoroti, yaitu yang ditulis tidak serama dengan konsep logistik yang seharusnya dipaparkan. Akan tetapi dengan kemampuan pemapar yang sangat amat meyakinkan, mampu memberikan nilai plus kepada hasil penulisan ini. Kemudian yang ketiga dari narasumber, pertama, pemapar harus mampu menguasai materi dan berimprovisasi untuk mendukung ide dari tulisan, sehingga ide tersebut tidak bisa dimatahkan seperti pada pemapar pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, asas pembinaan logistik salah satunya adalah efisiensi. Hal ini dikaitkan dengan aspek tipe tersebut hankam. Intinya kita memerlukan kerjasama yang erat untuk dapat mewujudkan salah satu asas dari pembinaan logistik ini, yaitu efisiensi. Yang kemudian yang terakhir adalah inti dari pemikiran kita harus kita set bahwa pada saat pertempuran yang sebenarnya segala aset di negara kita dapat digunakan. Demikianlah rangkuman dari sesi terakhir dari seminar pada sore hari ini. Untuk waktu dan sekurang kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dr. Luis atas pembacaan rangkuman. Berarti tibalah kita ke penghujung acara paparan dari Komisi 4 Logistik. Saya atas nama Komisi 4 Logistik mengucapkan terima kasih atas segala masukan, saran, baik dari para narasumber, penanggap, penilai, dan Patun. Mohon maaf, kami ucapkan yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kata-kata kami yang salah atau kurang baik. Selanjutnya kami mohon untuk memberikan aplaus dulu sebelum kami tutup.